Dokter jenius. Ke rumah mertua. Kak, terima kasih ya. Kau memang kakak lelaki dan juga guru terbaikku. Ucap si Yue gembira. Iya. Sama-sama. Ucap Dewa Saora sambil tersenyum dan mengusap kepala si Yue. Ya sudah, sana masuk ke rumahmu dulu. Besok kita pergi ke rumah paman dan ke rumah bunda. Bunda sudah merindukanmu. Ucap Dewa Saora. Lembut. Kau tidak ikut masuk juga? Tanya si Yue. Hari sudah malam. Istirahatlah. Lebih baik kita pergi ke rumah paman dan bibi pagi sekali, agar cepat bertemu mereka. Ucap Dewa Saora. Baiklah kalau begitu kami masuk dulu. Selamat sore Kak Guru. Ucap si Yue sambil tersenyum gembira. Kau ini sore juga. Ucap Dewa Saora sambil mengusap kepala di Yue dan berjalan ke arah rumahnya. Sedangkan si Yue sendiri segera masuk ke dalam gerbang istana Dewa Wikia bersama sang suami. Melihat wajah lelah sang istri, Dewa Wikia segera mengangkat dan menggendong sang istri. Melihat itu, para penjaga hanya tersenyum diam-diam. Mereka yang tidak pernah melihat kebucinan Dewa Wikia, hanya bisa ternganga tak percaya. Tapi yang sudah pernah melihatnya, hanya bisa menahan senyum bahagia. Mereka ikut bahagia melihat panglima mereka bahagia. Setelah sampai di dalam rumah, terlihat para pelayan menyambut kedatangan Dewi Pramilik istana mereka dengan bahagia. Mereka sangat merindukan wanita cantik yang baik hati itu kembali. Apalagi melihat perut si Yue yang sudah membesar. Mereka sudah tak sabar menunggu kehadiran putra pertama Dewa Wikia dan si Yue. Perlahan Dewa Wikia menurunkan sang istri. Setelah menyapa mereka, si Yue segera masuk ke dalam kamar yang dulu milik sang suami. Han, di tempat inikah dulu kau hampir dijebak oleh seorang wanita? Tanya si Yue, yang dulu belum sempat dia tanyakan. Benar. Kalau ingat hari itu, ingin rasanya aku menghukum dan motong wanita itu. Ucapnya dengan marah. Memang apa yang dia lakukan? Tanya si Yue heran. Mereka memberiku racun pemikat, agar aku bercinta dengan wanita itu. Ucap Dewa Wikia sambil memeluk erat tubuh si Yue dari belakang. Sepertinya Dewa Wikia mengalami trauma pada kejadian itu. Terlihat tubuhnya yang gelisah dan menegang saat si Yue menanyakannya. Melihat itu si Yue segera mengusap tangan yang memeluk dirinya dengan lembut. Tenang Han. Bukankah sekarang ada aku? Tak akan kubiarkan itu terjadi lagi. Ucap si Yue sambil mengusap wajah yang berada di ceruk lehernya. Si Yue membuka perlahan pelukan itu. Dia segera berbalik menatap wajah Dewa Wikia. Perlahan tangan lentiknya mengusap wajah tampan sang suami. Kau mencintaiku kan? Tanya si Yue lembut. Terlihat kepala Dewa Wikia mengangguk. Sekarang kita duduk yuk. Ajak si Yue. Perlahan dia membimbing tangan sang suami dan mendudukannya di atas ranjang. Ceritakan semua yang terjadi. Aku akan mendengarkan, agar beban dalam hatimu hilang. Dan apakah karena masalah ini, hingga kau membenci kaum wanita? Tanya si Yue lembut. Bisa juga seperti itu. Setelah kejadian itu, aku sangat membenci kaum wanita. Apalagi yang bertingkah memuakkan. Walaupun aku dulu memang tidak suka berdekatan dengan perempuan, tapi setelah kejadian itu, aku semakin benci. Ucap Dewa Wikia dengan wajah kesal. Karena itukah sifat menyebalkan yang kau tunjukkan padaku saat kita pertama kali berjumpa? Tanya si Yue.
Maafkan sikapku saat itu ya. Ucap Dewa Wikia lembut. Aku nggak apa-apa kok. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa kau sampai membenci wanita? Ucap si Yue. Pada mulanya memang aku tidak suka berdekatan dengan wanita. Entah kenapa aku seperti alergi pada wanita. Aku hanya bisa dekat dengan ibu dan kedua adikku. Dan terakhir dengan Nadia. Tapi itu hanya sebatas bawahan dan pimpinan atau rekan kerja saja. Dan kami berinteraksi berjauhan. Namun saat aku tahu dia mencintaiku, aku mulai jaga jarak atau tak peduli dengan dia. Dan saat kejadian yang membuatku marah itu, aku baru kembali dari latihan. Saat itu karena aku kelelahan, aku langsung masuk ke dalam kamar ini. Dan meminum air yang memang selalu pelayan siapkan untukku. Tunggu. Bukankah kau benci dengan wanita? Lalu para pelayan. Bukankah mereka wanita juga? Tanya si Yue memotong cerita Dewa Wikia. Saat muda dulu, para pelayan lelaki semua. Hanya pelayan yang memasak makanan saja yang perempuan. Setahuku 3 wanita parubaya yang memang Saora siapkan untukku. Dan mereka pun aku larang terlihat di depanku. Jadi mereka tidak akan pernah masuk ke sini. Setelah aku selesai minum minuman di atas meja tadi, tiba-tiba badanku lemas sekali. Tubuhku bagai lumpuh tak bertenaga. Dan perasaan ingin menyentuh seseorang menggebu dalam diriku. Dan saat itulah aku baru sadar kalau aku terkena racun. Dan aku yakin racun itu ada pada air yang aku minum tadi. Namun di saat aku berusaha menetralkan racun itu, tiba-tiba aku melihat seorang wanita ada di dalam kamarku tanpa busana sama sekali. Dia telah menutup pintu kamar dan menguncinya. Aku yang saat itu tak berdaya berusaha mati-matian melepaskan pengaruh racun yang ada dalam tubuhku. Dan wanita itu mulai mendekatiku dan berusaha menyentuh diriku. Dengan kekuatanku aku berusaha lepas dari belenggu hasrat ingin menyentuh wanita itu. Hingga aku menggigit bibirku agar terluka. Wanita itu dengan senyuman yang menjijikkan membuka bajuku. Dan saat dia bisa membuka baju atasku, aku mulai bisa melepas pengaruh racun yang ada di dalam tubuhku. Untunglah di saat gadis itu hampir bisa membuka celanaku, aku bisa menguasai tubuhku kembali. Dengan cepat aku melempar wanita itu dari tubuhku. Dan ternyata wanita itu masuk ke dalam kamarku karena mendapat bantuan dari seorang pengawal. Aku membunuh wanita itu bersama pengawal yang bekerja sama dengan dia saat itu juga. Ucap Dewa Wikia. Terlihat kemarahan di wajah tampannya. Lalu kata Zuzaku, kau juga dijebak oleh Dewi Nadia. Gimana ceritanya? Tanya si Yue. Mendengar pertanyaan si Yue dan melihat wajah cemberunya, Dewa Wikia tersenyum dan dia menangkup kedua pipi si Yue mencium lembut keningnya. Kenapa? Kau cemburu? Ucapnya lembut sambil menatap wajah cantik si Yue yang terlihat semakin cantik saat hamil. Cek, mana mungkin? Ucap si Yue sambil memejamkan matanya. Entah kenapa saat mendengar sang suami pernah disentuh wanita lain, perasaannya ingin marah dan memukul Dewa Wikia. Melihat wajah si Yue yang memerah, Dewa Wikia tersenyum bahagia. Dia tahu sang istri cemburu dan marah mendengar ceritanya tadi. Maafkan aku. Aku yang ceroboh sampai seorang wanita bisa menyentuh tubuhku. Tapi aku telah membunuh dia yang begitu berani menyentuh diriku. Ucap Dewa Wikia dengan lembut. Mendengar ucapan Dewa Wikia terlihat si Yue tersenyum. Maaf.
Aku tahu itu bukan salahmu. Entah kenapa saat mendengar wanita lain menyentuhmu, aku ingin marah. Ucap si Yue sambil tersenyum. Tidak masalah sayang. Justru aku bahagia. Karena dengan melihat kau cemburu itu bertanda kau mencintaiku. Ucap Dewa Wikia sambil mencium sekilas bibir yang membuat candu dirinya. Lalu apa maksud Zuzaku itu? Tanya si Yue lagi. Aku juga baru tahu kalau Nadia yang melakukan itu. Saat itu aku menghadiri pertemuan para dewa. Dan saat setelah meminum air yang dibagikan oleh pelayan, entah kenapa tiba-tiba aku merasakan kepalaku pusing sekali. Karena aku tidak tahan lagi, aku pamit pulang. Saat itu entah sejak kapan Nadia ada di sisiku. Dia tiba-tiba ingin membantuku kembali ke istana. Karena tubuhku sangat lemas sekali. Aku pun menerima itu karena saat itu Saora tidak ada. Dengan bantuan Nadia aku pulang ke istana. Ketika sampai di istana, aku merasakan perasaan seperti ingin menyentuh Dewi Nadia. Untungnya aku masih memiliki kesadaran dan kewarasan pikiran. Dan aku berusaha menolak perasaan itu. Untuk menghindari kejadian yang tidak aku inginkan, aku menyuruh Nadia pergi. Setelah aku mendengar ucapan dari Zuzaku dulu, baru aku menyadari tingkah aneh Nadia saat itu. Saat aku menyuruh dia pergi, dia kekeh tidak mau. Dia beralasan takut aku membutuhkan sesuatu. Melihat penolakan Nadia, aku heran sekaligus marah. Akhirnya aku meminta pengawal bayangku untuk mengusir dia. Aku tidak pernah menyangka kalau dia berani melakukan semua itu. Dan kejadian itu bukan hanya sekali, tapi 2 kali. Kata Dewa Wikia bercerita. Tiba-tiba si Yue mendengar Zuzaku berkata. Gadis yang menjebak dengan minuman yang dia ceritakan tadi, juga suruhan Dewi Nadia. Ucap Zuzaku. Maksud kakak? Tanya si Yue heran. Gadis itu hanya bertugas memancing dan membuka baju Dewa Wikia. Setelah itu, pekerjaan selanjutnya Dewa Nadia yang melakukannya. Jika saja Dewa Wikia terkena jebakannya. Ucap Zuzaku. Tentu saja si Yue kaget. Maksud kakak? Saat itu dia ada di sini juga. Seru si Yue dengan wajah tak percaya. Iya. Dia ada di belakang pintu kamar ini. Ucap Zuzaku. Sayang. Hei. Ada apa? Kenapa diam seperti itu? Ucap Dewa Wikia sambil menepuk pelan pipi si Yue. Si Yue pun menatap sang suami. Ada apa? Kenapa kau menatapku seperti itu? Tanya Dewa Wikia. Han. Kata Zuzaku, gadis yang menjebakmu dengan air minum itu juga jebakan Dewi Nadia. Ucap si Yue perlahan. Apa? Itu juga jebakan Nadia? Mana mungkin? Serunya tak percaya. Si Yue pun mengatakan apa yang dikatakan Zuzaku padanya tadi. Kurang ajar. Dasar wanita murahan. Seru Dewa Wikia marah. Beb. Suruh Zuzaku keluar. Ucap Dewa Wikia. Cek. Santai saja. Ada apa kau memanggilku? Kenapa kau marah dan ingin bertemu denganku? Ucap Zuzaku cuek yang tiba-tiba sudah berada di dekat si Yue. Kau ini. Dari mana kau tahu kalau itu juga jebakan Dewi Nadia? Tanya Dewa Wikia. Cek. Kau membelanya. Ucap Zuzaku kesal. Bukan membelanya. Tapi jangan menuduh sembarangan. Ucap Dewa Wikia. Sembarangan gimana? Sebab saat itu aku ada di sini. Aku sedang menjalankan tugas dari Dewa Agung. Beliau menyuruhku memanggilmu untuk menghadap beliau.
beliau ingin mengatakan sesuatu padamu. Ketika sampai di gerbang depan, para penjaga mengatakan kalau kau baru saja masuk. Akhirnya aku masuk ke dalam. Dan saat aku sampai di sini, aku melihat Dewi Nadia terlihat mondar-mandir dengan wajah cemas tapi sesekali berdiri sambil tersenyum gembira di depan kamarmu. Saat itu aku berpikir apakah dia gila karena terlalu terobsesi denganmu. Aku diam sejenak. Bagaimana aku bisa memanggilmu? Akhirnya aku memutuskan menunggu kau keluar, sambil memperhatikan dia. Namun saat aku mendengar jeritan menyayat dari kamarmu dan suara tubuh menghantam tembok dengan keras, aku kaget. Dan saat itu juga aku melihat Dewi Nadia berlari keluar dari depan kamarmu dengan wajah pucat. Dan aku sempat mendengar umpatannya. Dasar bodoh. Tugas seperti itu saja tidak bisa melakukannya dengan benar. Bukankah pil ramuan itu sudah yang paling kuat? Kenapa dia masih bisa lolos juga? Tinggal sedikit saja. Dewa Wikia sudah menjadi milikku untuk selamanya. Bodoh. Bodoh. Dasar bodoh. Cara bagaimana lagi agar dia bisa jadi milikku? Umpatnya sambil berlari keluar. Dan melompat keluar tembok pagar istanamu. Saat itu aku bingung. Apa maksud gadis itu? Tapi setelah mendengar ceritamu tadi, dan teringat kejadian masa lalu saat aku melihat kau membunuh wanita yang diseret keluar dari kamarmu dengan luka parah, aku kaget. Apalagi mendengar kalau wanita itu ingin menggodamu. Dan aku baru tahu sekarang arti ucapan Dewi Nadia dahulu. Ucap Zuzaku dengan wajah tenang. Cek, kau ini. Kenapa saat itu kau tidak mengatakan padaku? Tanya Dewa Wikia dengan wajah kesal. Apa urusanku? Apakah aku begitu dekat denganmu? Kau saja jika bertemu denganku belum tentu mau menyapaku. Ucap Zuzaku cuek. Benar kata Zuzaku. Dewa Wikia memang tidak terlalu dekat dengan Zuzaku. Walaupun Dewa Wikia tangan kanan ketiga dewa utama. Apalagi memang Zuzaku jarang ada. Dia ada dalam bayangan Dewa Agung. Mendengar ucapan Zuzaku, Dewa Wikia hanya bisa berwajah kesal. Zuzaku pun kembali je ruang teratai. Sudah. Bukankah Dewi Nadia sudah mendapat balasannya? Ucap si Yue lembut. Aku hanya kesal saja sayang. Ucap Dewa Wikia sambil memeluk si Yue. Kenapa kau tidak bisa tertarik pada Dewi Nadia? Bukannya bunda juga menjodohkan dia padamu? Tanya si Yue. Aku tidak mempunyai ketertarikan pada wanita. Apalagi pada wanita yang mengejarku. Aku malah sebal melihat mereka yang mengejarku. Ucap Dewa Wikia. Dasar manusia dingin dan sombong. Lalu kenapa kau malah mengejarku? Sedangkan kau sendiri tahu kalau aku sama sekali tidak tertarik padamu. Malah kau tahu, aku agak kesal dengan kesombonganmu. Ucap si Yue sambil menatap Dewa Wikia. Entahlah. Mungkin karena kita memang berjodoh. Saat aku melihatmu di dasar jurang hutan roh, aku merasa kau bagai bidadari yang jatuh dari nirwana. Saat itu aku belum tahu kalau aku si Dewa Wikia. Namun sifat egois dan sombongku kalah dengan kelembutan dan sikap polosmu. Apalagi saat aku merasakan kekuatanmu saat menolongku. Ucap Dewa Widya sambil mencium seluruh wajah si Yue. Mendengar ucapan Dewa Wikia dan sikap kasih sayangnya yang memang selalu dia perlihatkan, si Yue merasa terharu. Dia pun segera memeluk tubuh gagah itu. Sayang, jangan pernah tinggalkan aku. Jangan pernah jauh dariku.
Sampai kapanpun kita akan selalu bersama. Ucap Dewa Wikya dengan penuh kasih sayang. Iya. Aku tak akan pernah pergi dan menjauh darimu. Ucap si Yue lembut. Ya sudah, ayo tidur. Kau harus banyak istirahat, kita sudah mengeluarkan tenaga yang cukup besar hari ini. Ucap Dewa Wikya. Tunggu sayang. Aku akan mengeluarkan mereka dulu. Ucap si Yue. Ya ampun. Aku juga hampir melupakan mereka. Ucap Dewa Widya. Mereka segera keluar dari kamar si Yue dan berjalan ke ruang tengah. Setelah itu si Yue mengeluarkan ayah bunda dan keempat sahabatnya dan 3 pengawalnya. Ketika mereka telah keluar, terlihat wajah bengong dan kagum jadi satu. Yue, ini di mana? Tanya Chanxin. Ini Nirwana, tepatnya Istana Dewa Wikya. Istana Dewa Perang. Jadi jangan sembarangan keluar, karena di sini pusat prajurit kerajaan Nirwana. Ucap si Yue. Benarkah? Tapi jika kami hanya keluar melihat gimana? Tanya Chanxin lagi. Tidak masalah. Malah kalau kalian bisa bergabung dengan mereka. Karena kalian akan Yue rekrut menjadi pengawal pribadinya. Jadi kemanapun Yue dan aku pergi, kalian bertuju adalah pengawal kami. Kalau bisa kalian juga harus belajar ilmu kesehatan, agar menyempurnakan kekuatan dan keahlian kalian. Ucap Dewa Wikya. Maaf yang mulia. Kalau hamba suruh menghadapi para pasien yang berlumur darah, lebih baik hamba menghadapi berpuluh alat peledak, ataupun bermacam persenjataan. Ucap Chanxin dengan wajah bergidik. Dia ahli di dalam alat persenjataan sayang. Dan saat ini aku dan dia sedang membuat bahan peledak. Di zamanku dinamakan granat. Sejenis bahan peledak yang bisa menewaskan banyak orang. Kata si Yue menerangkan. Benarkah? Apa benar itu, Chan? Ucap Dewa Wikya dengan wajah kaget. Benar yang mulia. Kami sudah menghasilkan beberapa buah benda itu. Tapi karena yang mulia ratu kandungannya semakin mendekati masa kelahiran, maka kami menghentikan pembuatan benda itu. Walaupun hamba masih mencoba menyempurnakannya. Ucap Chanxin. Sayang, kapan kau melakukan itu? Bukankah aku selalu bersamamu? Ucap Dewa Wikya sambil menatap si Yue dengan wajah heran. Hehehe, maaf. Karena keinginanku membuat alat itu sangat besar. Saat kau tidur aku keluar dan menemui Chanxin untuk menyempurnakan alat yang dibuat kami. Maaf ya Han. Ucap si Yue menatap Dewa Wikya dengan wajah lucu menggemaskan. Dasar nakal. Bagaimana jika terjadi sesuatu padamu Hem? Ucap Dewa Wikya sambil menyentil kening si Yue. Au! Seru si Yue sambil mengusap keningnya. Jangan ulangi lagi. Bukannya aku sudah bilang padamu, kalau kemanapun atau apapun yang kau lakukan kau harus mengajakku. Kau mengerti itu kan? Ucap Dewa Wikya sambil memeluk dan mengusap kening yang baru saja dia sentil. Iya. Tapi saat itu aku takut kau akan menghalangiku. Maafkan aku ya. Ucap si Yue yang merasa bersalah. Ya sudah, sekarang kita istirahat dulu. Dan kalian bisa melakukan apapun tapi jangan sampai keluar dari pintu gerbang. Kalian bisa mencoba berteman dengan para prajurit. Ucap Dewa Wikya. Terima kasih yang mulia. Ucap mereka bersamaan. Ayah dan bunda akan diantar pelayan untuk istirahat di kamar yang sudah Wikya siapkan. Ucap si Yue. Dan dia segera memanggil pelayan untuk mengantar kedua mertuanya.
serta para sahabat dan pengawalnya. Setelah melihat para pelayan membawa mereka ke kamar mereka masing-masing, Dewa Wikia segera membawa Si Yue masuk ke dalam ruang kamar mereka. Dan Si Yue memilih tinggal di dalam ruang teratai. Karena di sana dia bisa berendam dan bermeditasi. Karena hari kelahiran si kecil sudah semakin dekat. Keesokan paginya Si Yue, Dewa Wikia serta kedua orang tua Si Yue juga para pengawalnya, segera berangkat ke istana Dewa Yangxi. Dewa Saora juga ikut menemani mereka menuju istana Dewa Yangxi. Si Yue, Dewa Wikia dan kedua orang tuanya serta Dewa Saora menaiki kereta Dewa Widya. Sedangkan sahabat dan ketiga mengawal mereka menaiki kereta kuda milik Dewa Saora. Mereka segera berangkat ke rumah Dewa Yangxi. Ketika sampai di istana Dewa Yangxi, terlihat keadaan rumah Dewa Yangxi dalam keadaan dijaga ketat oleh beberapa prajurit milik sang ayah. Melihat itu, Dewa Wikia kaget. Ada apa ini Saora? Kenapa istana ayah dijaga ketat? Ucap Dewa Wikia perlahan. Kita masuk dulu. Kau akan mengetahuinya sendiri. Ucap Dewa Saora datar. Saat prajurit penjaga melihat siapa yang datang, mereka segera membuka pintu gerbang. Setelah memarkirkan kereta mereka, dengan tak sabar Dewa Wikia turun dari keretanya. Tapi dia tak lupa membantu sang istri turun. Pergilah lebih dahulu. Lihat ada apa dengan ayah dan bunda. Ucap Si Yue lembut. Tidak, kita pergi bersama. Ucap Dewa Wikia. Mereka pun melangkah masuk ke dalam istana. Dengan berjalan cepat walaupun agak kesulitan, Si Yue akhirnya sampai juga di depan pintu kamar sang ayah. Dan saat mereka mengetuk pintu kamar, mereka mendengar suara sang ibu dari dalam ruangan mempersilahkan mereka masuk. Dengan cepat Si Yue dan Dewa Wikia masuk. Dan ternyata Dewa Saora dan kedua orang tua Si Yue juga telah masuk ke dalam istana. Dan mereka terlihat duduk di ruang tamu. Sedangkan Si Yue dan Dewa Widya segera membuka kamar sang ayah. Terlihat sang bunda ada di sana bersama ketiga saudaranya. Sedangkan sang ayah terlihat tidur dengan wajah pucat. Yue, Wikia, seru sang ibu dengan wajah sedih. Si Yue segera mendekat dan memeluk sang bunda. Kenapa dengan ayah bu? Ucap Si Yue lembut. Dia diserang Raja Iblis saat bekerja. Ucap sang bunda. Apa? Diserang Raja Iblis? Seru mereka berdua hampir bersamaan. Kapan itu bu? Tanya Dewa Wikia dengan marah. 2 minggu yang lalu nak. Ucap sang bunda. Kenapa bunda tidak memberitahu kami? Tanya Dewa Wikia kesal. Kami takut Yue kaget dan itu akan mempengaruhi kandungannya. Jawab sang bunda. Boleh Si Yue memeriksa ayah? Ucap Si Yue dengan air mata berderai. Melihat wajah pucat Dewa Yangxi yang sudah menganggap dia seperti putrinya sendiri, tentu saja Si Yue yang sensitif saat hamil tak bisa menahan keluarnya air matanya. Periksalah. Tapi jangan menangis ucap Dewa Wikia lembut sambil mengusap air mata sang istri. Si Yue mengangguk lalu segera memeriksa Dewa Yangxi. Terlihat detak nadi Dewa Yangxi sangat lemah. Dan saat Si Yue membuka dada sang ayah, dia melihat gambar telapak tangan hitam ada di dada sang ayah. Cek, ternyata dia. Ucap Si Yue dengan nada kesal. Ada apa Yue? Tanya Dewa Wikia. Tidak ada apa-apahan. Aku akan mencoba mengobati ayah. Maaf bunda. Boleh Si Yue membawa ayah pergi?
kata si Yue. Apa? Pergi, seru sang bunda kaget. Aku akan membawa ayah ke ruang teratai bersama suamiku bunda. Bunda bisa menunggu di sini sebentar, ucap si Yue. Tapi nak, ucap sang bunda ragu. Ada aku bunda, ucap Dewa Wikia. Akhirnya dengan berat hati sang bunda mengizinkan si Yue dan Dewa Wikia membawa Dewa Yangsi. Dewa Wikia dibantu Dewa Kunlao segera membawa Dewa Yangsi pergi ke ruang teratai. Dan ternyata para sahabat makhluk kontrak si Yue sudah mempersiapkan apa yang si Yue butuhkan. Tak berapa lama terlihat Dewa Yangsi telah berada di dalam bak yang berisi air suci sampai di dada. Udahan dulu ya ceritanya. Maaf jika akhir-akhir ini autor update 2 hari sekali sebab penyakit lambung autor kambuh. Jangan lupa like, vote dan komennya autor tunggu. Maaf. Autor benar minta maaf. Bersambung. Penyembuhan Dewa Yangsi. Tapi nak, ucap sang bunda ragu. Ada aku bunda, ucap Dewa Wikia. Akhirnya dengan berat hati sang bunda mengizinkan si Yue dan Dewa Wikia membawa Dewa Yangsi. Dewa Wikia dibantu Dewa Kunlao segera membawa Dewa Yangsi pergi ke ruang teratai. Dan ternyata para sahabat makhluk kontrak si Yue sudah mempersiapkan apa yang si Yue butuhkan. Sedangkan Dewa Kunlao segera kembali ke kamar si Yue. Tak berapa lama terlihat Dewa Yangsi telah berada di dalam bak yang berisi air suci sampai di dada. Si Yue segera mulai mengobati sang ayah mertua dengan akupuntur jari emasnya. Dan dia mulai mengeluarkan jarum perak dari kotaknya. Tak lama terlihat dia mulai konsentrasi dengan penyembuhan sang ayah. Dewa Widya yang ada di sebelahnya segera membuka baju atas sang ayah tanpa si Yue pinta. Kini terlihat jelas gambar tapak tangan hitam di dada Dewa Yangsi. Dengan gerakan cepat si Yue mulai menusukkan jarum akupuntur pada tubuh Dewa Yangsi. Terlihat sekali gerakan cepat si Yue dalam menusukkan jarum perak ke tubuh Dewa Yangsi. Tak berapa lama terlihat si Yue mulai menggunakan akupuntur jari emasnya. Cukup lama si Yue melakukan pengobatan itu. Hingga terlihat manik keringat keluar di wajah cantiknya. Melihat itu Dewa Wikia ingin sekali mengusap wajah cantik itu. Tapi dia takut akan mengganggu konsentrasi sang istri. Dan dia takut membahayakan istri dan putranya. Dan tiba-tiba sang ayah memuntahkan darah hitam dari mulutnya sebanyak 3 kali. Serta terlihat di setiap titik di tubuh Dewa Yangsi yang tertancap jarum perak. Terlihat sudah menghitam dan keluar darah hitam dari semua titik. Si Yue masih terlihat konsentrasi dengan pengobatannya. Dan tak lama dia membuka matanya. Han, tolong tangkap apapun yang akan keluar dari tubuh ayah. Apapun itu, berbentuk benda ataupun uap hitam, ucap si Yue lembut. Dan tak lama dia kembali memejamkan matanya. Tak berapa lama si Yue memejamkan matanya. Tiba-tiba seberkas cahaya hitam melesat keluar dari dada yang tadi berwarna hitam. Dengan cepat Dewa Widya segera menangkap cahaya itu. Dia ingat pesan si Yue. Apapun yang keluar dari tubuh sang ayah, dia harus menangkapnya. Setelah cahaya keluar terlihat tanda tapak hitam di dada Dewa Yangsi hilang. Si Yue segera membuka matanya. Si Yue mulai menyudahi pengobatannya. Setelah mencabut jarum akupunturnya, si Yue segera membersihkan darah yang ada di badan sang ayah. Setelah mengganti air di dalam bak mandi, dan kembali merendam Dewa Yangsi, si Yue mengambil sebuah botol besar dengan leher botol yang agak besar. Dia mendekati Dewa Wikia.
Masukkan dia dalam botol ini, ucap si Yue. Dengan cekatan Dewa Widya memasukkan benda yang berupa cahaya hitam tadi ke dalam botol dan menutup botol dengan cepat. Saat melihat benda yang dimasukkan ke dalam botol, betapa terkejutnya Dewa Widya dan si Yue. Karena benda itu merupakan sesosok makhluk kecil yang seperti manusia dengan postur tubuh mungil, kecil. Jika dilihat seperti makhluk peri kecil di film zaman modern. Hanya saja peri kecil ini berwajah sangat mengerikan. Dia bermata merah, memiliki telinga kecil dan runcing. Makhluk kecil itu besarnya hanya sebesar jari telunjuk orang dewasa. Dan makhluk itu terlihat sangat marah, namun terlihat juga sangat ketakutan. Makhluk apa ini? Makhluk ini seperti peri di film dongeng di zaman modern. Han, kau tahu ini makhluk apa namanya? Tanya si Yue heran. Ini seperti peri. Makhluk kecil yang bisa terbang. Tapi baru sekarang aku melihat yang jenisnya seperti ini. Di alam nirwana ini, ada tempat atau daerah khusus untuk makhluk ini. Sebenarnya makhluk ini sangat baik dan gaib. Tapi kenapa dia berada di dalam tubuh ayah? Apa yang dia lakukan? Ucap Dewa Widya heran. Sepertinya dia ditugaskan untuk membunuh ayah secara perlahan. Ucap si Yue sambil menatap makhluk yang berada di dalam botol itu. Si Yue menatap makhluk itu dengan teliti. Dan saat mata mereka bertatapan, tiba-tiba si Yue melihat ada sinar kesedihan di matanya walaupun itu hanya terlihat sebentar. Melihat itu si Yue lebih teliti menatap pada makhluk itu. Matanya kini kembali terlihat garang dan marah. Dan ada sayap kecil di punggung makhluk kecil itu. Dia terlihat berusaha terbang keluar. Namun karena tutup botol telah diberi penghalang, maka makhluk itu kembali jatuh ke bawah. Dia tetap berusaha kembali terbang naik ke atas. Dan mencoba membuka tutup botol agar bisa terbuka. Tapi tetap saja usahanya gagal. Lama-lama makhluk itu terlihat diam. Sepertinya dia sudah kelelahan. Si Yue semakin menatap makhluk kecil itu yang kini telah terlihat duduk sambil memeluk kaki yang dia tekuk di depannya. Gayanya sangat imut. Namun suara Dewa Widya segera menyadarkan si Yue kalau dia masih memiliki tugas menyembuhkan sang ayah dan membawanya keluar dari ruang teratai. Si Yue segera memasukkan botol itu ke lengan bajunya. Sayang, apa yang harus kita lakukan pada ayah? Ucap Dewa Widya yang telah berada di dekat sang ayah. Si Yue pun segera berjalan kembali mendekati Dewa Yangxi. Kita tunggu sebentar lagi Han. Sebab sebentar lagi pasti ayah akan degera siuman. Setelah itu kita bawa ayah kembali keluar dari ruang teratai. Ucap si Yue lembut. Apakah ayah telah selamat? Tanya Dewa Widya tak percaya. Sebentar. Si Yue mendekati Dewa Yangxi dan kembali melihat denyut nadi Dewa Yangxi. Tak berapa lama si Yue terlihat tersenyum. Ayah telah keluar dari masa kritisnya. Untung saja kita tidak terlambat. Sedikit saja kita datang terlambat. Nyawa ayah taruhannya. Ucap si Yue yang membuat Dewa Widya kaget. Terlihat kemarahan di bawah Dewa Widya. Dasar Raja Iblis. Kau akan merasakan akibatnya nanti. Ucap Dewa Widya marah. Sabar Han. Tunggu aku sampai selesai melahirkan putra kita. Aku punya hadiah untuk Raja Iblis. Ucap si Yue dengan wajah tenang. Apa maksudmu? Tanya Dewa Widya heran. Kau lihat saja nanti. Ucap si Yue dengan senyum manisnya. Tapi jika para sahabat melihatnya, itu bukan senyum manis.
Tapi senyum mengerikan. Lalu apa yang dilakukan oleh makhluk tadi di dalam tubuh ayah? Tanya Dewa Widya. Sepertinya dia di sana bukan kemauannya. Mungkin Raja Iblislah yang telah memenjarakan makhluk itu di dalam tubuh ayah. Dia merusak sefaraf kehidupan ayah, serta meracuni tubuhnya. Ucap Si Yue. Racun. Tapi ayah tadi tidak terlihat keracunan. Kata Dewa Widya. Makhluk itu bisa menipu mata manusia. Kau bisa lihat tadi darah beracun yang telah ayah keluarkan tadi kan? Jawab Si Yue. Benar ucapanmu sayang. Tadi ayah memuntahkan racun itu 2 kali. Dan aku melihat setiap titik jarum akupuntur terlihat hitam dan meleleh darah hitam dari sana, ucap Dewa Wikia. Tapi untunglah ayah bisa kira tolong, ucap Si Yue. Mereka menatap Dewa Yangsi yang belum sadarkan diri. Sekarang tolong bantu aku membawa ayah ke ruang pengobatan. Baringkan ayah di sana. Dan tolong bantu aku untuk menggantikan baju ayah. Aku akan mengambilkan baju bersih dan setelah itu aku akan membuatkan pil ramuan untuk pemulihan kesehatan ayah. Ucap Si Yue. Baik sayang. Ucap Dewa Wikia. Si Yue segera keluar ruangan dan meminta salah satu makhluk kontraknya untuk membantu Dewa Wikia. Sedangkan dia sendiri segera mengambilkan baju ganti buat sang ayah mertua dan segera berjalan ke ruang pengobatan. Sesampainya di ruang pengobatan, ternyata Dewa Wikia belum sampai. Terlihat ruangan masih sunyi. Si Yue segera menaruh baju yang dia ambil untuk ganti baju sang ayah mertua di atas pembaringan. Dan dia sendiri segera melangkah ke arah rak tempat ramuan berada. Tak lama terlihat Si Yue keluar dari ruang pengobatan. Dan dia mencari buah beriret, air suci, daun roh dan air jiwa. Serta beberapa ramuan lain yang dia ambil dari kebun obatnya. Tak berapa lama terlihat dia membawa keranjang yang penuh dengan ramuan. Ketika sampai di ruang pengobatan, Si Yue melihat sang suami sedang mengganti baju ayah mertua bersama Feng Kui dan Xiao Tu. Saat Si Yue masuk, Dewa Wikia melihat padanya. Si Yue hanya tersenyum pada Dewa Wikia dan berjalan terus ke arah rak ramuan. Setelah itu dia kembali memilih beberapa bahan obat. Tak berapa lama terlihat Si Yue sudah berada di depan tungku obat. Dan tak lama terlihat Si Yue mulai sibuk dengan ramuannya. Dewa Widya terlihat sangat antusias dengan apa yang dilakukan sang istri. Dan terlihat pancaran kebanggaan di mata hitamnya. Cukup lama Si Yue mengolah ramuan itu. Melihat konsentrasi Si Yue dalam meramu obat, membuat Dewa Wikia terpesona dengan wajah serius Si Yue. Benar kata orang, saat orang terlihat serius dalam tugasnya, dia terlibat sangat istimewa. Namun saat Dewa Widya asyik melihat Si Yue, tiba-tiba terdengar lenguhan suara sang ayah. Dan ternyata Dewa Yangsi mulai sadarkan diri. Perlahan mata tuannya terbuka. Ayah, kau sudah sadar, ucap Dewa Widya bahagia. Wikia, kaukah itu? Ucap Dewa Yangsi lemah. Benar ayah, ini aku. Ucap Dewa Wikia bahagia. Terlibat Dewa Yangsi melihat sekitarnya. Di mana ini? Ucapnya saat melihat kalau tempat dia berada sekarang adalah tempat yang asing baginya. Ini dunia teratai milik Si Yue ayah. Ucap Dewa Wikia lembut. Dunia teratai. Beo Dewa Yangsi. Iya. Dunia teratai seperti dunia dimensi ayah. Ucap Dewa Wikia menjelaskan. Jadi ini ruang dimensi milik Si Yue. Ucap Dewa Yangsi. Benar ayah.
Ucap Dewa Wikia. Lalu di mana si Yue sekarang? Ucap Dewa Yangxi. Itu. Dia sedang membuat pil ramuan untuk ayah. Ucap Dewa Wikia sambil menunjuk si Yue yang masih konsentrasi dengan ramuannya. Dewa Yangxi perlahan menatap ke arah di mana tangan Dewa Wikia menunjuk. Gadis itu. Apakah dia yang telah menyelamatkan ayah? Ucap Dewa Yangxi. Benar ayah. Dia tadi yang mengobati ayah. Ternyata di dalam tubuh ayah terdapat racun yang sangat mengerikan. Untung saja si Yue bisa mengeluarkan semua racun yang ada di dalam tubuh ayah. Ucap Dewa Widya lembut. Racun. Ah, jadi pukukan Raja Iblis mengandung racun. Ucap Dewa Wikia. Tak lama si Yue telah menyelesaikan ramuannya. Terdengar suara ding, ding, ding 3 kali dari dalam tungku obat. Mendengar suara itu terlihat senyum di wajah cantik si Yue terlihat. Tak lama dia membuka tutup tungku obat. Dan tercium harum ramuan yang sangat menyegarkan tubuh siapapun yang menghirupnya. Tak berawal lama terlihat 5 pil berwarna merah dengan garis putih di tengahnya. Terlihat keluar dari tungku obat, dan melayang dengan ringan di udara. Dengan cepat si Yue segera memasukkan ke-5 pil itu ke dalam botol giok kecil dan segera menutupnya. Setelah itu perlahan si Yue mendekati sang ayah mertua. Sakam ayah. Ternyata ayah sudah siuman. Sekarang ayah minum pil ini dulu ya ayah. Biar ayah cepat sembuh. Ucap si Yue lembut. Baik. Ucap Dewa Yangxi. Dan Dewa Wikia segera membantu sang ayah meminum pil yang diberikan si Yue tadi. Ayah. Cobalah mengalirkan kekuatan ayah secara perlahan. Si Yue akan membantu ayah. Ucap si Yue lembut. Jangan sayang. Biarkan aku yang membantu ayah. Ucap Dewa Wikia. Si Yue pun setuju. Karena saat ini memang kekuatan si Yue agak berkurang setelah memaksa mengeluarkan makhluk seperti peri itu keluar dari dalam tubuh sang ayah. Sambil menunggu kekuatan sang ayah kembali normal, si Yue mengambil botol tadi yang dia simpan di lengan bajunya. Dia kembali memperhatikan makhluk itu. Si Yue menatap makhluk itu dengan tajam. Cek. Kenapa wanita ini bisa membuat aku keluar dari tubuh orang tua itu? Sampai di mana sebenarnya kekuatan gadis ini? Lalu bagaimana jika iblis sialan itu memperbudak aku? Ah, sampai kapan aku bisa mempertahankan kewarasanku ini? Batin makhluk itu dengan wajah sedih. Mendengar itu, si Yue tertawa pelan. Namun si Yue segera mendekap mulutnya. Dia sadar kalau di dalam ruangan itu bukan hanya mereka berdua, tapi ada juga suami dan ayah mertuanya. Melihat si Yue tertawa peri itu kaget. Kenapa? Kau kaget ya? Cek. Sebenarnya kau itu tampan loh. Sayang kau jahat. Tapi kau bisa juga lo lepas dari iblis itu. Ucap si Yue lembut. Mendengar ucapan si Yue, terlihat makhluk itu menatap si Yue dengan mata merahnya. Kenapa dia tahu perasaanku? Serunya dalam hati. Siapa kau? Kenapa kau tahu perasaanku? Ucap pria itu lagi. Itu sangat mudah. Melihat raut wajahmu itu, aku bisa langsung menebak apa yang ada di pikiranmu itu. Bohong si Yue. Dia tahu pria itu sangat kesal pada Raja Iblis. Tapi dia tidak bisa menolak. Apakah aku salah bila menolong dia? Batin si Yue. Benarkah? Apakah wajahku bisa terlihat seperti itu? Tanya makhluk itu polos. Si Yue hanya mengangguk menjawab pertanyaan makhluk itu. Ya sudah, kau akan kukurung di sini dulu. Jangan khawatir.
Kau akan aman. Dan orang yang telah menyakitimu akan segera berakhir. Si Yue segera menaruh botol tadi di antara botol obat yang ada di ruang obat. Tinggallah di sini. Soal makanan kau akan aku jamin. Jadi jangan banyak tingkah. Ucap si Yue dengan wajah serius. Cisok baik. Dia pikir aku percaya padamu. Gumam anak itu dalam otak ya. Kau percaya atau tidak itu terserah dirimu. Ucapnya perlahan. Terlihat makhluk itu menatap si Yue dengan penuh keheranan. Namun si Yue tak menjelaskan pada pria kecil itu. Maaf sampai di sini dulu ya. Jangan lupa like, vote, dan komennya aku tunggu. Episode sebelumnya. Ke rumah mertua. Episode berikutnya. Melahirkan.